ketemu lagi di Bina Iman. Ketemu lagi untuk puji Tuhan. Halo adik-adik, kita ketemu lagi di pagi hari yang indah ini bersama Kak Del dan juga Kak Ros, dan juga nanti dengan kakak-kakak yang lain. Selamat pagi juga buat mama papa yang mendampingi adik-adik ya. Sehat selalu. Oke Kak, kita mau tanya nih, apakah adik-adik selama seminggu ini selalu menggunakan tanda kemenangan? Kak Stef yakin adik-adik pasti. Tritunggal Maha Kudus selalu kita bawa sebelum kita berdoa, sesudah kita berdoa, mau kemana saja kita berdoa, tetap gunakan Tanda salib. Iya, betul sekali. Itu tandanya kita adalah anak Kristiani, anak Katolik yang selalu mengakui dan tahu bahwa Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus selalu menyertai kita. Adik-adik, sekarang kita mau apa nih Kak? Kita akan bergembira dulu. Kita mau membahas tentang roti hidup. Roti tapi hidup. Oh, ini nanti kita mau mendengarkan penjelasan lebih lanjut ya. Kenapa roti hidup? Siapa sih roti hidup Kak? Hanya satu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Oh, Tuhan Yesus. Kalau kita hidup tanpa Yesus, rasanya ya Hampa, kosong. Seperti donat, ada lubangnya. kosong. Kita mau naikkan satu pujian, hidup tanpa Yesus seperti donat. Oke. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatiku. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahnya. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatiku. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahnya. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Iya adik-adik, jadi kalau kita hidup tanpa Yesus seperti donat, ada Lubangnya kosong. betul. Berarti kita memang harus ada Yesus dalam hati kita selalu. Ya, oke adik-adik, kita mau mendengarkan sabda Tuhan dan juga kegiatan yang lain. Kita awali dengan doa. Lipat tangan, tutup matanya, kita buat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa yang kudus, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang tercurah kepada kami. Terima kasih atas pagi hari yang indah untuk kami. Terima kasih bahwa kami boleh bersukacita
kami boleh berkumpul pada hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, sekarang ayo kita siapkan hati, kita siapkan telinga dan badan kita untuk mendengarkan sabda. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi roti itu, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid. Dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak lagi akan minum hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminum yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Sudah pada makan? Kalau yang belum makan, Kak Timi punya roti nih. Nah, tadi Kak Timi lagi makan roti di sini. Oke, Kak Timi simpan dulu deh. Nah, adik-adik, siapa di sini yang tahu gunanya makanan buat apa? Pasti adik-adik suka dibilang, kalau mau cepet tinggi, mau cepet tumbuh, harus banyak makan. Tuhan juga ingin kita itu bertumbuh. Tapi bertumbuhnya nggak cuma bertumbuh tambah tinggi aja, tapi bertumbuh imannya. Supaya kita makin yakin dan kita makin bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam hati kita. Jadi kita akan diberikan kekuatan yang super spesial oleh Tuhan, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang Ia kehendaki terjadi pada kita. Caranya adalah makan makanan khusus yang diberikan olehnya, yaitu roti dari surga. Rotinya nggak sembarangan adik-adik. Bukan cuman sekedar roti biasa seperti ini. Di bacaan hari ini, tadi kita juga sudah belajar. Siapa roti dari surga itu? Roti dari surga itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus datang ke dunia, menjadikan Tuhan Yesus sendiri sebagai makanan bagi kita. Bukannya kita makan dagingnya Tuhan Yesus ya. Bukan secara langsung digigit gitu, bukan. Tapi Tuhan Yesus memberikan seisi hatinya, seisi badannya ini dalam bentuk roti kudus. Yang adik-adik pasti sudah lihat juga, cuman mungkin gak sadar. Kalau adik-adik ke gereja setiap di hari Minggu, pastor itu ada mengangkat roti, terus juga membagi-bagikan ke orang-orang dewasa, mungkin kakak-kakak, papa mama, sana dibagikan makan roti. Roti yang dibagikan pastor itu adalah tubuh Kristus. Roti hidup yang datang dari surga. Inilah keunikan dari gereja Katolik. Hanya di gereja kita,
kita bisa makan roti itu, dan roti itu benar-benar menjadi tubuh Kristus. Sehingga yang dimakan itu ke dalam badan kita itu adalah Kristus sendiri. Kristusnya jadi hidup di dalam badan kita. Tuhan jadi ada di dalam badan kita. Roh Kudus jadi menghidupi di seluruh badan kita. Sehingga apa nanti yang kita lakukan, semuanya nanti akan diberikan kekuatan oleh Roh Kudus. Akan ada yang ngingetin kita pada saat kita mau melakukan sesuatu. Jangan begini, mendingan nanti begitu aja. Karena ini lebih baik loh buat kita nanti buat jalanin ke depan. Itu Roh Kudus. Itu Roh Tuhan yang hadir lewat roti yang turun dari surga. Gimana caranya? Tentunya adik-adik nanti harus rajin ikut misa. Nanti jangan lupa, waktu nanti adik-adik udah sesuai umurnya, jangan lupa daftar ke persiapan komuni pertama. Buat adik-adik yang sudah dibaptis, nanti udah ikut persiapan komuni pertama, adik-adik akan disiapkan supaya bisa menerima tubuh Kristus, supaya bisa menerima roti kudus yang nanti diberikan oleh pastor, yaitu tubuh Kristus sendiri, supaya kita bisa menerimanya dan memakannya dan menjadikan Kristus hidup di dalam tubuh kita, sehingga adik-adik akan diberi kekuatan spesial oleh Tuhan. Pasti mau ya dapat kekuatan spesial dari Tuhan? Pasti mau ya Tuhan selalu menemani adik-adik? Jadi adik-adik gak usah takut lagi akan apapun. Setiap kali adik-adik nanti mulai ngerasakan takut atau apapun, Tuhan yang akan temenin. Jadi jangan lupa nanti ikut perkoma, ikut komuni pertama, terima. Belajar dari sekarang caranya nanti gimana. Oke adik-adik, mari kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Kita mau bikin aktivitas. Silakan Kak. Selamat pagi adik-adik, sudah siap membuat aktivitas? Yuk kita siapkan bahan-bahannya. 1 lembar kertas yang sudah di-print ya, kakak sudah simpan polanya di deskripsi. Lalu 1 lembar karton ukuran setengah dari A4. Kita siapkan juga pensil warna, lem, gunting, dan 1 buah tutup botol kira-kira diameter 6 cm ya adik-adik ya. Kita mulai ya adik-adik. Kita ambil dahulu kertas yang sudah di-print ini, tutup botolnya, dan pensil warna berwarna hitam. Lalu, kita gambar pola tutup botol ini di sini ya adik-adik ya. Nah, seperti ini. Kemudian, kita mulai mewarna gambar ini dengan pensil warna kuning dan coklat. Untuk bagian yang ini kakak beri warna kuning, sedangkan bagian yang ini kakak beri warna coklat. Kita mulai mewarna adik-adik. Nah, sudah selesai diwarna. Setelah selesai diwarna seperti ini, kita mulai menggunting ya adik-adik ya, mengikuti pola yang ada. Kakak akan menggunting bagian lingkaran ini dahulu. Sudah selesai adik-adik digunting. Hasilnya seperti ini. Nah, setelah selesai, kita ambil kartonnya dan lem. Lalu kita letakkan gambar yang ini, kita lem dahulu ya adik-adik ya. Lalu kita mulai lem bagian ini di sini, di bagian bawah. Kita lipat dulu ya adik-adik ya. Kita tempelkan di sini. Seperti ini adik-adik. Kemudian bagian yang ini. Nah, bagian yang ini kita buat seperti bulatan panjang dulu ya adik-adik ya. Ditempel dahulu bagian ini. Kita lakukan juga pada gambar berikutnya.
Nah, sudah selesai adik-adik aktivitas kita hari ini. Selamat mengerjakan ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Iya adik-adik, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan, ulasannya, dan kemudian kita sudah berkegiatan ya. Betul. Dan kita tahu bahwa roti hidup adalah Tuhan Yesus. Iya, nanti adik-adik juga akan menerimanya setelah persiapan komuni pertama. Bersabar ya. Kita akan menerima tubuh Yesus sendiri. Sekarang adik-adik, Kak Ros mau mengingatkan, adik-adik yang mau persembahan silahkan di bawah ini. Kita mau tutup dengan doa dan juga lagu dari Puji Syukur nomor 4, 3, 5, yaitu Hatiku Gembira Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kalau hari ini kami sudah mengikuti kegiatan Bina Iman Anak. Terima kasih untuk roti hidup, yaitu tubuh Yesus Kristus sendiri. Dan kami nanti mau menerimanya dalam sakramen Ekaristi. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami berikutnya bersama keluarga. Tetap berkati kami sampaikan semua ini melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Yuk sekarang kita mau menyanyikan lagu Hatiku Gembira Tuhan. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Oke adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, Putra, Kudus, di Tunggal Maha Kudus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.